Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan saya Vicky Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Setelah 10 tahun tidak pernah menang lawan Malaysia Under-19, akhirnya Indonesia berjaya menamatkan badi mereka malam tadi. Bila Indonesia menang ni macam biasa. Setelah 10 tahun Malaysia menjadi sombong, sekarang akhirnya mereka harus menangis. Yalah, banyak DM, komen pun beratus. Ada yang sampai ke tempat lain. Okey. So, jangan risau, aku akan bahas game Malaysia versus Indonesia ni. Sebelum tu, aku nak minta tolong daripada korang yang belum follow lagi akaun ni, tekan butang follow. Dah follow? Mantap cuy. So, game malam tadi kita boleh nampak yang Indonesia menyerang bertubi-tubi, tapi Malaysia bertahan dengan sangat baik. Ya, setuju. Kalau itu setuju. Defending tim-tim senior ataupun tim-tim under 23, aku boleh kata tim Malaysia under 19 ni lebih baik. Tak selalu sangatlah long ball, tak merepek sangat. Defending pun dia punya positioning semua cantik. Sebab itulah half time skor berakhir dengan 0-0. Tapi Indonesia Under 19 ni siut betul lah. Aku tak tahu pula dia bawa legend-legend dalam bola sepak. Figo ada, Kakak ada, dan last kali diorang punya goal scorer Buffon. Buffon tak main keeper dah. Buffon yang gol. Tapi gol tu kelang kabut jugalah. Defend cuba nak keluarkan bola-bola ayam, kena keeper, bola terkeluar balik, kena kaki keeper, masuk balik dalam gol. Maka Indonesia leading 1-0. Lepas dah terkono 1-0, boleh nampak yang Malaysia ni dah mula desperate. Dah mula untuk mencarikan gol, tapi Indonesia bertahan dengan baik sampai ke hujung whistle. Agak lambat juga whistle tu ditiup dan akhirnya Indonesia lah yang layak ke final. Maka impian Malaysia untuk mengekalkan status juara Under 19 berakhir di sini dan Malaysia akan berjumpa dengan Australia. Indonesia akan berjumpa dengan Thailand. Jadi saya ucapkan selamat maju jaya kepada Indonesia. Ya, ini kebiasaan teman-teman. Yang menang itu merayakan, yang kalah itu menyalahkan. Jadi mereka seolah-olah menyalahkan rumput juga kalau tidak salah teman-teman. Nah, sini kita baca komen dulu. Seperti apa komen-komennya? Kami tetap respect Timnas Malaides bang, semangat. Kemudian ada Upin Ipin kalah, Susanti menang. Ya, Upin Ipin pasti kalah. Timnas Jarjit bukan Timnas Upin Upin. Malaides, jangan bicara 10 tahunnya, tapi berapa kali pertemuan selama 10 tahun itu. Nah, ini dia yang tidak diingat sama fans-fans Malaysia begitu. Mereka ini selalu mengungkit masa lalu begitu. Mereka bilang 10 tahun yang lalu. Ya, kita tidak butuh masa lalu begitu 10 tahun yang lalu. Tetapi kita lihat pertandingan tadi malam di mana Harimau Malaya itu menjadi kucing ompong, ya, dicabik-cabik sama Timnas Garuda, dan akhirnya mereka harus menerima bahwa mereka tidak main di final dan Indonesia yang akan ke final dan akan bertemu dengan Thailand. Jadi Indonesia adalah King ASEAN, bukan Malaysia. Malaysia silahkan pulang, jangan ada lagi di Indonesia. Ada lagu yang cocok untuk pemain Malaysia ini ya. Kasihan, kasihan, aduh kasihan. Cocok kan? Iya, cocok bang, sangat cocok sekali seperti lagu yang ada di Upin Ipin. Sesuai dengan Upin Ipin, ya. Lagian banyak kali gayanya, baru masih imbang pula babak pertama udah meret-meret begitu. Apa lagi nih orang senyum-senyum? Dia sengaja senyum-senyum untuk umpan pemain Indonesia emosi terpancing begitu. Tapi syukurnya pemain Indonesia itu lebih bagus dalam mengontrol emosi mereka sehingga hampir tidak ada insiden-insiden yang merugikan timnas Indonesia. Justru mereka yang dapat kartu kuning di menit-menit terakhir. Itu sialnya Malaysia tadi malam. Sorong lagi lidah kau panjang-panjang ke edasi kan. Makanya jangan sombong di awal. Kalau sombong di awal ya seperti ini, selalu meremehkan Indonesia, akhirnya begini. Hancur kan di menit-menit akhir. Full time. Timnas Aswan Sapri, Coach Indra Sapri maksud gue ya. Tegur lagi, bang lu sopan bang sama yang tua bang. Iya, Coach Indra Sapri ya berhasil mengalahkan Malaysia ya dengan skor 1-0. Pasti ada catatan. Gue kan pandit abal-abal dan soto ya. Masa iya dari gue gak ada catatan? Tetap ada. Kalau cuma mau lihat menang kalah doang, menonton kelas meeting aja dah.
Oke, dari pertama ya, line up ya. Jadi di match ini Indra Sapri menurunkan formasi 3-5-2 di atas kertas ya. Dengan Mufli sama si Donitri yang jadi wingbacknya. Kalau gue sih gak masalah ya, mau di main 3-5-2, 4-3-3, 3-4-3 terserah. Yang penting pemain ngerti game plan dan Sapri punya game plan gitu loh. Cuma ada satu pertanyaan di kepala gue, ada satu pertanyaan. Ini gak bisa apa ini ya, si Lakaka ini gak dimainin satu match aja. Nih kalau jujur ya, kalau lu mau main 3-5-2, setahu gua ya, gua kan soto ya. Kalau lu main 3-5-2, dua striker di depan itu nggak boleh yang punya tipikal sama, karena bakal berat nantinya. Bayangin ya, Jens Raffen sama Kakak ini tipikal sama ini, sama-sama target man. Menurut gue ya Kakak ini males banget orangnya, aneh. Kalau kayak Hoki Caraka di timnas senior masih oke lah, dia mau ngepres orang. Dia orang cuma jogging doang, bawa-bawa komplek juga bisa. Mondar-mandir doang dia kayak satpam. Capek gua. Dan terbukti ketika dia ditarik ya, gameplay timnas jadi lebih bagus, jadi lebih fluid gitu loh. Karena si Raffen itu jadi target man yang lebih jelas dibandingin dia berdua sama Kakak. Lah Kakak maksud gua. Karena kalau misalnya dia berdua ya, kayak terisolasi gitu di depan. Tapi surprisingly ya, timnasnya Sapri ini tadi mainnya bagus loh menurut gua. Yang gak sejelek sebelum-sebelumnya lah. Dia bisa mendominasi Malaysia, nyerang mulu loh. Walaupun ya masih banyak ya skill individu-individu, terus kayak salah-salah passing. But it's okay, progress. Tapi secara keseluruhan pertandingan Indonesia lebih menguasai. Jadi maksud saya dari pertandingan di babak penyisihan grup dari 3 pertandingan itu, justru di semifinal ini progres Indonesia jauh lebih baik daripada pertandingan-pertandingan sebelumnya, teman-teman. Jadi menurut saya ketika melawan Malaysia ini justru game plan-nya itu lebih berjalan. Apalagi di babak kedua ketika Arkan Kakak diganti dan formasi dari 3-5-2 itu diganti menjadi 3-4-3. Nah, itu lebih efektif. Indonesia semakin menyerang. Ya kita lihat memasuki menit ke-60, intensitas serangan Indonesia itu lebih banyak daripada Malaysia. Walaupun ada 1-2 kali dari Malaysia melakukan shoot, tetapi bisa diantisipasi oleh kiper Indonesia, dan Indonesia terus-menerus menyerang dan akhirnya lewat tendangan pojok kemelut di depan gawang dan si Buffon berhasil mencetak gol, teman-teman. Nah, itu merupakan salah satu strategi juga begitu kan. Kan resmi dalam sepak bola, mau gol jatuh dari langit ke mau apa ke, intinya itu termasuk dalam game plan lah, termasuk dalam satu pertandingan permainan ya sah golnya, dan akhirnya kita tembus ke final, teman-teman. Dan Malaysia pulang. Betul. Kesian. Nah, dia ini yang sorong lidah begini tadi, teman-teman. Akhirnya kan sekarang nangis kau kan? Mampus kau. Sudah bang, kesian bang. Malaydesnya kasihan bang. Kesian, pulang udah. Ketemu Australia pasti dihajar sama Australia bisa-bisan ini. Skuad Malaysia bawah 19 tahun kita gagal ke final dalam kejuaraan ASEAN bawah 19 tahun. Perlawanan ni memang cukup hebat sekali di antara kedua-dua pasukan, tapi aku tak dapat nafikan yang pertahanan Indonesia memang cukup solid sekali. Penyerang-penyerang kita seolah-olah tiada idea apabila sampai di bahagian final third. Ruang yang tak banyak diberikan oleh pertahanan Indonesia menyukarkan kita untuk melepaskan rembatan. Tapi kita ada banyak peluang daripada sepakan penjuru dan bola-bola set piece. Masih juga kita gagal untuk convert kepada jaringan. Indonesia ambil kesempatan serangan demi serangan, percubaan demi percubaan, dan akhirnya gol pertama berhasil, dan itulah gol kemenangan buat Indonesia bawah 19 tahun. Tahniah, Indonesia ke final akan bertemu dengan pasukan Thailand. Ya, ada juga orang-orang Malaysia yang sepertinya mendukung Indonesia begitu. Artinya mendukung dalam hal permainan Indonesia lebih baik dari Malaysia. Mari kita baca komen dulu. Komen-komennya seperti apa? Upin Ipin kalah. Indonesia versus Malaysia benar-benar pertandingan El Clasico Asia Tenggara, pertandingan paling seru di antara yang lainnya. Ya, karena ini seperti El Clasico-nya Barcelona dan Real Madrid gitu. Upin Ipin kalah, Susanti menang. Komen yang sama dengan video sebelumnya. Upin Ipin kalah, Susanti menang. Ingat saudara, harimau memang buas, tapi ingat Garuda tak pernah ada di sirkus. Betul, Garuda tidak pernah ada di sirkus. Yang ada di sirkus cuma harimau. Jadi pantas kalau Garuda itu lebih banyak terbang tinggi dan lebih pantas untuk maju ke final daripada harimau Malaya. Ya betul, Garuda tidak pernah ada di sirkus, tidak pernah melucu dia. Kuat. Bukan harimau, malah jadi kucing.
Dihina-hina kan. Harimau Melaya menyala. Walaupun timnas Malaysia kecundang kepada tim Harimau menyala atau meredup. Kalau menyala itu menang, bos. Justru Harimau Malaya itu meredup jadi kucing meong-meong dia. timnas Indonesia 1-0 dalam semifinal Piala AFF bawah 19 tahun. Abang bangga dengan prestasi dan semangat yang ditunjukkan oleh pemain muda Harimau Melaya. Bukan senang untuk satu tim muda yang Dia pikir ini Indonesia ini sama kayak Brunei Darussalam dengan Singapura yang dibantai habis-habisan. Dia lupa dia berhadapan dengan King Indo, bos. kurang pengalaman bermain ke peringkat kebangsaan. Lebih-lebih lagi menentang pihak lawan yang kuat kat rumah diorang. Apa yang kita nampak ialah pemain muda yang berani bermain bermati-matian membawa lencana ini di dada. Semalam memang game yang sengit di mana dua pasukan pun main dengan baik. Tempo permainan Harimau Melaya terutamanya di separuh masa pertama memang laju dan kita ada peluang menjaringkan gol. Cuma finishing kurang sedikit. Masuk separuh masa kedua pula timnas Indonesia main dengan lebih kompak dan defensif serta mementingkan counter attack. Pemain Harimau Melaya nampak letih selepas minit ke-70 dan dari situlah kita membuat kesilapan dan bolos satu gol. Tapi apa-apa pun memang game yang menghiburkan dan tahniah kepada timnas Indonesia. Bagi kawan-kawan jiran serumpun yang kecam Harimau Melaya disebabkan kekalahan ini, abang terima. Tapi jangan lupa berterima kasih kepada man of the match Garuda iaitu tiang gol. Apa Kenapa kita harus berterima kasih kepada tiang gol? Ya orang kalau kalah itu selalu menyalahkan, mencari kambing hitam gitu ya. Seperti pendukung-pendukung atau supporter Malaysia ini. Mereka selalu mencari kambing hitam karena mereka kalah. Coba tadi malam mereka menang, pasti mereka akan mengolok-olok kita begitu. Kita baca komen dulu seperti biasa, kita komen, menghibur diri deh. Ya memang dia menghibur diri. apalah King ASEAN Indo, yoi memang melet abangku. Udah abang, udah ya lebih baik dia diam daripada dia menyalahkan tiang gawang. Timnas Indonesia win. Gak lagi 5-1 sudah bang. Jadi mereka selalu mengingat 5-1 ini, padahal sebenarnya 5-1 sudah lewat. Malam 1-0 lebih sakit itu karena kan ada yang menjulurkan lidah di babak pertama waktu masih 0-0 tau pemain Malaysia. Namun kan bagusnya di babak kedua Indra Safri melakukan perubahan yang sangat besar. Yang pertama dia melakukan 2 pergantian pemain, ya kan teman-teman. Vigo Dennis dan juga Arkan Kakak ditarik keluar, dan yang masuk adalah Rizky Afrizal dan juga di sektor flank lainnya Arliansyah kan. Nah ini yang saya harapkan. Jadi formasi ada kembali ke 3-4-3. betul. Dengan adanya Arli dan juga adanya Rizky, akan ada lebih banyak pemain yang melakukan progressive run. Artinya akan melakukan pergerakan secara progresif, ya lebih. Nah itu yang menjadikan permainan hidup itu ketika Arkan Kakak ditarik keluar begitu, kemudian Vigo ditarik, dan itu membuat Kaviatur ditarik, itu membuat permainan Indonesia justru lebih enak ditonton begitu. Serangan demi serangan terus dilancarkan Indonesia dan akhirnya membuahkan hasil begitu. Akhirnya kita mencetak 1 gol lewat Buffon begitu. Dan artinya rencana gamenya Indra Syafri itu di babak kedua itu berjalan dengan lancar begitu. Walaupun golnya itu lahir dari tendangan sudut begitu. Timnas Indonesia cuma menang hoki. Alah, golnya juga gol jatuh dari langit. Malaysia lebih layak ke final karena menang 11-0 lawan Brunei. Ya, kira-kira begitulah ucap dari para netizen bola Malaysia malam hari ini. Setelah Malaysia dikalahkan oleh Timnas Indonesia di bawah asuhan Indra Safri dengan skor 1-0 di babak semifinal AFF atau Asian Boys Championship U19. Gue nonton pertandingan hari ini, overall permainan timnas better ya, lebih baik ketimbang 3 laga di fase grup. Masih banyak salah passing, salah kontrol, setuju, masih banyak salah passing, betul. Tapi untuk laga semifinal kali ini menurut gue udah jauh lebih improve dan sesuai lah dengan apa yang kita harapkan. Dan di VT sebelumnya juga gue udah bilang semoga bisa improve di semifinal, karena lawannya bukan lawan kayak di fase grup lagi, cuma lawan Kamboja, Laos, dan juga Timor Leste. Sorry, bukan Laos tapi Filipina. Jadi di semifinal tuh kan yang masuk Australia, Thailand, Malaysia, jadi lawan lebih berat.
Dan hari ini timnas U19 di bawah asuhan Indra Safri membuktikan bahwa mereka bisa improve walau tetap masih banyak melakukan kesalahan. Tapi kalau lawan Malaysia, kayak gimana pun caranya, gimana pun permainannya, menang tetaplah menang kalau lawannya Malaysia ya. Dan gue mengapresiasi seluruh penampilan dari punggawa Garuda, termasuk juga staf kepelatihan, dan respect buat Indra Safri. Udah gue bilang dari awal bahwa Indra Safri ini kalau level-level ASEAN mah udah hatam sama dia. Lihat aja minimal semifinal, dan malam hari ini kebuktian sampai semifinal dan bahkan lolos ke final. Dan gue yakin sih di final kita akan ketemu Thailand kan. Thailand tadi sore menang lawan Australia 1-0. Gue yakin di final kita pasti menang dan kita pasti juara. Dan ya begitu memang. Coach Indra Safri ini walaupun game plan-nya nggak bagus-bagus amat, tapi dia keberuntungan dan hokinya cukup gede. Dan di sepak bola keberuntungan dan hoki itu memang dibutuhkan gitu. Ya betul. Tadi malam ketika di interview juga Coach Indra Safri bilang semoga Jawa Timur menjadi kota keberuntungannya dia begitu. Dan kalau kita mau lihat kembali ke belakang, pemain-pemain Thailand ini kalau tidak salah ya, mereka ini dipromosikan dari pemain-pemain timnas U16 mereka. Dan Coach Indra Safri itu di SEA Games itu pernah mengalahkan Thailand juga. Jadi saya pikir untuk melawan Thailand, Coach Indra Safri sudah punya strategi tersendiri untuk membungkam Thailand, dan semoga itu bisa terrealisasi dengan baik strategi-strateginya, karena kita tahu kualitas Thailand juga seperti apa. Secara peringkat mereka ada di 101 dan kita 133. Ya walaupun di kelompok umur seperti ini ya, peringkat FIFA tidak bisa terlalu berbicara banyak, tetapi kualitas lah yang menentukan. Tetapi saya pikir Indonesia juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Kita lihat tadi malam Malaysia juga bermain menyerang, tetapi pertahanan Indonesia begitu rapat sehingga tidak bisa ditembus oleh Malaysia. Nah, kalau di final Indonesia lebih bermain sabar lagi, lebih tenang lagi, tidak terburu-buru seperti tadi malam melawan Malaysia, saya pikir kemenangan sudah ada di depan mata dan juara adalah milik kita Indonesia. Kalau kita bermainnya itu tidak terburu-buru, kalau kita mainnya sabar, sudah pasti Indonesia akan menjadi juara Piala AFF U19 ini teman-teman. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.